Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bittaqullah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam, yang menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk hidup kita, pedoman hidup kita. Salawat serta salam semoga kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Al-Qur'an hidup kalau bahasanya Aisyah, karena akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'an secara keseluruhannya. Begitu juga semoga kita sampaikan selalu salawat salam ini untuk sahabat, kerabat, dan seluruh pengikutnya sampai di kiamat kelak. Sahabat, insyaallah kita lanjutkan bahasan kita pada bagaimana cara untuk melancarkan hafalan kita, menjadikan hafalan kita lancar, mungkin mulus, tak ada tersendat sedikit pun. Kemarin sebelumnya sudah kita bahas 4 cara, 4 tips, 4 trik. Nah, insya Allah kita lanjutkan ke tips trik cara berikutnya yang juga sudah saya tuliskan di buku ini, Murojaah Ismail Hobi, cara-cara untuk mendapatkan hafalan yang lancar. Gak ada semua di sini insya Allah. Nah, sekarang kita masuk yang kelima, bagaimana caranya agar hafalan kita lancar. Maka ketika ketemu bagian yang tersendat, ditulis bagian yang tersendat itu. Kalau perlu kita bikin kolom nih, kita misalnya menghafal surat Al-Muluk. Nah, kita ngapa misalnya surat Al-Muluk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Lupakan. Tulis nih, macet surat Al-Muluk halaman pertama, baris ketiga. Kemudian kita lihat, oh ya, wahwal azizul ghafur, tulis wahwal azizul ghafur. Kenapa perlu seperti ini? Karena saat kita melakukan seperti itu dengan menuliskan bagian yang pernah kita macet, maka insya Allah akan lebih terekam di dalam pikiran kita. Bagian yang macet itu kita tulis tadi kan, kita macet wahwal azizul ghafur. Kita tulis wahwal azizul ghafur. Kalau kita seperti itu tadi, insya Allah yang bagian macet tadi nggak akan keulang lagi macet di saat kita mengulang berikutnya, karena udah tertanam di pikiran kita. Dan lagi diulang seperti yang saya sampaikan di tips sebelumnya tadi. Lah, kita bingung kan, wahwal azizul ghafur. Udah kita lihat kan, oh ya, wahwal azizul ghafur. Ulang dari tabarakalladzi membacanya. Udah ditulis, ulang lagi. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wahwal azizul ghafur. Memang kelihatannya dengan cara seperti ini lebih merepotkan. Nah, tapi dengan cara seperti ini kita nggak akan mengulang kesalahan yang sama, macet di tempat yang sama untuk kedua kalinya. Walaupun lebih merepotkan, tapi dibandingkan misalnya kita ngulang lagi, macet lagi di situ. Nanti udah lancar, ngulang lagi kesempatan yang lain, macet lagi di situ. Maka ambil cara ini. Walaupun merepotkan di kesempatan pertama, kelihatannya merepotkan di kesempatan pertama, tapi insya Allah setelah itu kita akan menjadi lancar di bagian ayat yang kita tulis itu. Ini tips yang ke-5. Nah, yang ke-6, ikhwah, untuk menjadikan hafalan kita lancar ini, maka baca hafalan kita itu di dalam sholat. Baca di dalam sholat hafalan kita itu. Jangan cuma kita membacanya biasa gitu di luar sholat, jangan. Tapi baca juga di dalam sholat. Kalau macet gimana Ustaz? Ya udah, kalau macet
Kalau macet ya udah lewatin aja kalau memang macet. Kalau macet gimana? Ya udah loncat aja ke bagian yang nggak macet gitu. Atau langsung aja kita ruku gitu. Kenapa perlu kita membawa dalam sholat hafalan itu? Karena hafalan itu akan beda sekali rasanya dibaca di luar dan di dalam sholat. Beda sekali rasanya. Jangan sampai kita sholat bacanya cuma kul ya kul gitu ya. Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Atau kalau enggak qul inna a'tayna, inna anzalna. Jangan itu terus yang dibaca ketika sholat. Tapi semua hafalan kita usahakan bisa kita membacanya di dalam sholat. Kenapa ini penting? Karena dengan membaca hafalan dalam sholat kalau lancar, itu memang benar-benar lancar hafalan kita itu. Kenapa ini juga penting? Karena ketika kita membacanya dalam sholat, maka pahala dari bacaan Al-Quran kita akan berkali-kali lipat. Akan jauh lebih banyak pahalanya dibandingkan kita membacanya di luar sholat. Kenapa ini penting? Karena perasaan saat sholat membaca Al-Quran itu akan menghadirkan kekhusyuan, akan menghadirkan kemantapan dalam hafalan kita. Maka cobalah kita masanya hafal juz 30 baca semua dari An-Naba, An-Nazi'at. Tapi maksudnya ini sholat sunnah ya. Kalau buat laki-laki sholat sunnah, kalau buat ibu-ibu ya nggak apa-apa, dia sholat fardu juga di rumah kan ya. Baca aja itu An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, semuanya dibaca dalam sholat itu. Semuanya dibaca dalam sholat. Oke, ini yang ke-6. Nah, yang ke-7 adalah variasikan volume, variasikan juga kecepatan kita dalam menghafal atau dalam mengulang hafalan. Kadang kita membacanya pelan suaranya, kadang kita membacanya dengan suara yang agak kencang. Kadang kita cepat membacanya, kadang kita lambat membacanya. Divariasikan. Misalnya nih, kita ngafas atau mengulang surat Al-Qalam misalnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wama yasturun ma anta bini'mati rabbika bimajnun wa innaka la'ajrun ghayra mamnun wa innaka la'ala khuluqin 'adzim fasatubsiru wa yubsiruna bi ayyikum al-maftun inna rabbaka a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin fala tuti'il mukadzibina waddu la tadhinu fayadhinun wa la tuti' kulla hallafin mahin hammazim masya'in binamim manna'in lil khairi mu'tadin asim kullin ba'da dzalika zanim. Cepat gitu ya. Atau kadang kita bacanya pelan. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Atau kadang kita bacanya suaranya pelan, kecil. Atau kita bacanya suaranya agak kencang. Nun wal qalami wama yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Divariasikan, kecepatannya divariasikan, volumenya juga divariasikan saat kita mengulang hafalan. Kenapa ini perlu? Karena untuk kita bisa mengulang hafalan dalam kondisi apapun, mau dalam kondisi berisik kah, mau dalam kondisi sepi kah, kita tetap bisa mengulang hafalan. Jadi dalam kondisi berisik, kita bisa mengulang hafalan dengan suara agak kencang. Dalam kondisi sepi, kita agak pelan. Dalam kondisi orang jangan ada suara, kita tetap bisa mengulang hafalan dengan suara yang pelan. Dalam kondisi pengen buru-buru, tetap kita mengulang hafalan kita. Bisa tetap mengulang hafalan kita. Kita pengen menikmati, kita pengen mentadaburi, baca dengan yang agak lambat membacanya. Kalau kita pengen merenungi hafalan kita. Jadi kita pengen ngejar target, baca dengan cepat. Jadi semua kondisi kita bisa tetap mengulang hafalan kita. Maka variasikan tadi, variasikan kecepatannya, variasikan volumenya juga divariasikan. Dengan cara seperti ini, insya Allah hafalan kita akan jauh lebih teruji, akan jauh lebih teruji.
Ini yang ketujuh ya, divariasikan. Nah yang kedelapan, jangan buru-buru pengen lancar semua hafalan kita. Jangan buru-buru pengen lancar semua hafalan kita. Tapi bertahaplah. Kalau misalnya nih ada satu hafalan yang macet banget hafalan kita itu. Misalnya kita menghafalkan surat At-Tahrim, halaman terakhir macet banget itu. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bingung sudah, ya udah mikir, nggak dapat juga. Kemudian kita lihat asa rabbukum, balik lagi ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum. Bingung lagi, mikir lagi, lihat lagi, wa yudkhilakum, balik lagi ya ayyuhalladzina amanu. Maka jangan buru-buru pengen satu halaman langsung, jangan. Potong aja dulu setengah halaman dulu, bener-bener lancarkan setengah halaman ini. Benar-benar lancar setengah halaman ini. Lalu kemudian setelah setengah halaman pertama lancar, setengah halaman kedua baru satu halaman kita lancarkan. Jangan buru-buru. Setelah satu halaman lancar, nah nanti ke halaman berikutnya lagi. Jangan buru-buru. Jadi misalnya kita pengen lancarkan surat At-Tahrim, jangan langsung buru-buru baca 2 halaman itu langsung habis, 12 ayat 2 halaman langsung baca habis semuanya. Ulang 3 kali, 4 kali, 5 kali dibaca 2 halaman atau satu surat itu. Pengen lancar cepet, jangan buru-buru. Karena kalau kita terlalu terburu-buru pengen lancar, dan yang ada malah nggak lancar. Tapi pelan-pelan aja, setengah halaman dulu, setengah halaman lagi yang berikutnya, lancarkan dulu 1 halaman. Nanti halaman berikutnya lagi lancarkan setengah lagi, lalu lancarkan lagi setengah yang kedua. Lanjut lagi 1 halaman yang kedua ini, nanti setelah itu gabung halaman pertama, halaman kedua digabung. Pelan-pelan aja kayak gitu. Sabar. Pelan-pelan untuk melancarkan hafalan ini. Nah, sudah kita dapat baru gabung halaman ketiga lagi nanti. Setengah kedua lagi dapat lagi 1 halaman, lancarkan 1 halaman, gabung 1, 2, 3. Gitu ya ikhwah ya. Jangan pengen buru-buru. Jangan ketika pengen melancarkan juz 29 buru-buru pengen juz 29 lancarkan semuanya. Nah, tetapi tips yang ke-9 ini, jangan merasa puas dengan lancar cuman 1 halaman. Jangan merasa puas kalau kita lancarnya cuman per halaman. 1 halaman kita baca lancar, halaman kedua gimana? Harus baca dulu. Kita misalnya tadi ngapalin juz 28. Pada sami Allah wa la dijuna. Hafal lancar nih sampai ujung, wallahu ala kulli syai'in syahid, ayat ke-6-nya. Ayat ke-7-nya, ayat ke-7 itu halaman keduanya. Buka dulu baca lagi. Wah, bisa. Qala Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh, ma yakunu min najwa salasatin illa wa rabi'uhum wa la khamsatin illa wa sadisuhum. Ya, lancar sih memang, tapi ketika meloncat ke halaman berikutnya harus baca dulu mushaf. Jangan merasa puas kayak gitu, karena namanya kalau kayak gitu kita belum lancar hafalan kita. Belum benar-benar lancar hafalan kita ya tuh. Itu belum berkualitas namanya hafalan kita. Kalau per halaman atau per ganti surat harus baca dulu. Yang namanya lancar itu bahkan tadi kita sudah lancarkan sehalaman, loncat ke 5 halaman, kita bisa lancar 5 halaman. Baca terus-terusan 5 halaman tadi kalau bisa tanpa tersendat. Nah, sampai setengah juz lancar juga kita terus-terusan sampai 1 juz, sampai 3 juz pun kita baca langsung sekaligus semuanya bisa lancar. Nah, itu baru kita kemudian dikatakan hafalan kita itu lancar. Baru bisa dikatakan hafalan kita tadi lancar. Kalau sampai bahkan kita baca 3 juz sekaligus semuanya. Oke, ini tips yang ke-9, trik yang ke-9. Jadi hafalan kita bikin lancar itu jangan per halaman, jangan per surat, tapi bahkan per juz kita lancarnya itu. Nah, kenapa kita perlu sekali kayak gini? Karena kalau kita cuma per halaman atau per surat saja, itu rawan sekali hafalan itu hilang, rentan sekali hilangnya, rentan sekali tergoyahkan hafalan kita itu. Tapi kalau sudah 1 juz kita lancar, kita baca dari awal sampai akhir, salahnya minim 1 atau 2 salahnya. Nah, itu memang benar-benar lancar, maka untuk tergoyahkan kembali
tetap murojaah, maka itu akan kecil sekali kemungkinan untuk tergoyahkan atau terhilangkan hafalan kita itu. Jadi hafalkan, lancarkan sampai 1 juz, kalau bisa bahkan 3 juz sekaligus. 28 dan 30 misalnya. Nah yang ke-10, insyaallah yang terakhir, nah coba di-storekan ke ustadz hafalan kita itu atau yang berkompeten untuk menguji memang hafalan kita itu memang udah benar-benar lancar. Coba storekan tadi kalau bisa sampai 1 juz, 2 juz sekaligus, coba storekan untuk memang benar-benar teruji hafalan kita itu memang benar-benar lancar, bukan cuma menurut kita sendiri itu hafalan lancar, tapi memang benar-benar lancar menurut ahlinya, memang hafalan kita itu sudah lancar, teruji hafalan kita, memang disaksikan orang itu hafalan kita itu kelancarannya. Maka insya Allah ini adalah tips lengkap insya Allah bagaimana cara melancarkan hafalan kita. Nah, kalau kita bisa melakukan semua tips ini, diulang terus hafalan kita, kemudian kalau macet jangan langsung lihat mushaf, kalau melihat mushaf juga ulang ke bagian sebelumnya, kalau perlu bahkan dicatat bagian yang macet tadi, sampai kemudian kita baca ketika dalam sholat kita, sampai kemudian kita variasikan kecepatan volume hafal ketika kita mengulang hafalan sampai kita storekan bosan, maka insya Allah ini akan menjadikan hafalan kita itu lancar, berkualitas jadinya. Kalau kita akan menikmati saat murojaah, saat mengulang hafalan kita, karena hafalan kita nggak tersendat gitu ya. Oke, demikian ikhwah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.